Sebab itu persembahan berdharma tapa brata dan kewajiban-kewajiban lain mesti dilaksanakan tanpa keterikatan dan harapan untuk meraih suatu hasil. Demikian keyakinanku, wahai Arjuna. Krishna tidak pernah memaksa Arjuna. Demikianlah pendapatku, demikianlah keyakinanku. Krishna selalu mengatakan kepada Arjuna, gunakan otakmu. Inilah yang dilakukan oleh seorang guru. Kalau seorang guru sudah mengatakan, hei kau percaya sama aku, dia sudah nggak ngerti apa-apa. Krishna selalu membuka dialog. Bertanyalah Arjuna, ada sesuatu yang kurang jelas, bertanyalah. Ketujuh, kewajiban bukanlah untuk diabaikan. Mengabaikannya karena kebingungan yang disebabkan oleh keterikatan ilusif adalah pelepasan bodoh dan bersifat tamasik. Mengabaikan karena saya tidak bisa menghadapi suatu masalah. Ya sudah, saya ikutin aja. Saya nyerah. Saya nerimo. Ini nerimo yang bersifat tamasik. Karena tidak punya kekuatan, tidak punya dinamisme, tidak punya kemampuan untuk mengatakan tidak, kita menerima, ini adalah penerimaan tamasik. Kedelapan, melepaskan suatu pekerjaan karena dianggapnya sulit, melelahkan fisik, atau membebani mental dan emosional, maka pelepasan seperti itu bersifat rajasik dan tidak berguna. Karena sulit saya lakukan, karena saya tidak mampu melakukan, saya takut, saya tidak mampu, maka saya mengatakan, ya sudahlah, jangan diapa-apakan. Ini juga tidak boleh. Dalam hidup kita akan ada banyak sekali tantangan. Setiap tantangan harus kita hadapi. Tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita lepaskan. Kesembilan, karya luhur yang dilaksanakan demi keluhuran karya itu sendiri, dengan melepaskan keterikatan pada hasilnya, disebut pelepasan atau tiaga bersifat sattwik. Karya luhur yang dilaksanakan demi keluhuran karya itu. Saya berbuat baik karena berbuat baik itu baik adanya. Saya tidak berbuat baik supaya mendapatkan kebaikan, tidak. Karena berbuat baik itu baik adanya. Ini adalah tiaga yang bersifat sattwik. Ke-10, ia yang tidak membenci pekerjaan yang tidak menyenangkan dan tidak terikat dengan yang menyenangkan, sungguh telah bebas dari segala keraguan. Ialah seorang bijak yang betul-betul melakoni pelepasan diri. Tidak membenci pekerjaan yang tidak menyenangkan. Kita tidak punya pekerjaan lain, tapi kita benci. Masa saya udah punya gelar S1, S2, saya melakukan pekerjaan yang hina dan dina ini. Banyak sekali supir-supir itu, banyak di antara mereka adalah lulusan S1. Dan mereka penghasilannya lebih bagus daripada lulusan S1 yang kerja di kantor sekarang. Dan bisa mengatur waktunya. Hari ini saya nggak mau nariknya cuma 5 jam aja, cukup. Mau istirahat dulu. Di kantor nggak bisa begitu. Tetapi kalau kita punya ego, waduh saya udah S1 masa jadi supir. Di Singapura, seorang menteri tidak boleh punya supir. Kalau jadi menteri di Singapura tuh nggak boleh punya supir. Kalau mau bawa mobil, dia harus bawa mobil sendiri ke kantornya. Kenapa demikian? Karena waktu ini adalah suatu polisi yang diberikan oleh Lee Kuan Yew waktu beliau masih hidup. Kalau si menteri ini besok-besok tidak terpilih lagi, dan di sana menteri itu nggak pernah terpilih 2 kali atau 3 kali, enggak. Hampir setiap kali dirubah, dipindahkan atau diganti dengan menteri lain. Dia menjadi orang awam lagi, tapi sementara ketika menjadi menteri dia terbiasa dilayani, maka sebagai orang awam nanti, dia mau tidak mau harus korupsi. Dia mau tidak mau untuk korupsi untuk mempertahankan gaya hidupnya. Yang bisa punya supir itu cuma Perdana Menteri
duta besar, dan presiden. Yang lain menteri-menteri tidak perlu. Luar biasa. Kita di sini baru jadi sedikit aja mendapatkan jabatan, jangankan menteri. Dapat jabatan sedikit aja kita sudah langsung kepalanya naik ke entah lantai keberapa. Nanti kalau jatuh babak belur. Ya. Ke-11, selama masih memiliki badan, seseorang tidak bisa lepas dari karma atau perbuatan. Seorang tyagi atau pelepas sejati melepaskan segala harapan dari hasil perbuatannya. Berulang kali Krishna mengingatkan. Ini ulangan nih. Seluruh Bhagavad Gita ini adalah ulangan dari percakapan kedua. Percakapan kedua itu adalah intinya dari seluruh Bhagavad Gita. Yang lain diulangi terus sampai betul-betul Arjuna memahami betul apa yang dimaksudkan. Dengan berbagai cara Krishna menjelaskan, intinya adalah berbuatlah tanpa mengharapkan hasil. Dan saya pernah menjelaskan, ketika kita sedang masak saja, kalau setiap kali memikirkan hasilnya ini kira-kira baik kan nanti, enak nggak, malah hasilnya tidak akan baik. Tapi ketika masak, seorang ibu-ibu yang baik, yang tahu masak, dia tidak akan memikirkan hasilnya, masak ya masak. Masak ya masak. Seluruh energi dipusatkan pada upaya masak-memasak itu, hasilnya pasti baik, nggak bisa nggak baik. Tapi kalau kita mikirin terus, hasilnya kira-kira seperti apa, gimana, apa, malah tidak akan jadi. Ke-12, bagi mereka yang masih terikat dengan hasil adalah tiga macam hasil perbuatan yang diperolehnya setelah kematian, yakni yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, dan gabungan dari keduanya, antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Namun bagi seorang samyasi yang tidak terikat dengan hasil perbuatannya, yang demikian itu tidak ada. Pengalaman surga dan neraka, ini adalah pengalaman dari mind kita sendiri. Selama hidup kita, kalau kita memikirkan hasil terus, maka bisa ada tiga kemungkinan. Mind kita bisa memberikan pengalaman surga, bisa memberikan pengalaman neraka, bisa memberikan pengalaman setengah-setengah. Masih ingat cerita Pandawa dalam Mahabharata? Mereka pun mengalami setengah-setengah. Satu hari berapa jam di neraka dulu, baru ke surga. Ya. Semuanya ini adalah pikiran kita, mind kita. Kita menderita dalam pikiran kita. Karena waktu kita melepaskan badan ini, pikiran, mind masih ada. Yang kita sebut soul itu masih ada mind-nya. Kita harus mulai membenahi diri dari sekarang. Kalau kita tidak membenahi diri dari sekarang, waktu mati itu ketemu neraka, surga, dan macam-macam. Kalau tidak, seperti itu, tapi kalau kita dari sekarang kita membenahi diri, seorang sannyasi tidak mengalami seperti itu. Seseorang yang berkarya tanpa mengharapkan imbalan, tidak mengalami seperti itu.